Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1193. Kontraktor, Zhu Xingran mengepalkan tangannya erat-erat. Dia merasa sangat rumit saat ini karena dia tidak pernah menyangka bahwa orang tuanya akan datang ke surga. Mengenali, dia tahu betul bahwa begitu dia mengakuinya, dia harus kembali ke kehidupan yang dia jalani di Temple Academy, di mana dia akan dipandang rendah dan didiskriminasi apapun yang dia lakukan. Tidak mengenali, dia merasa sedikit bersalah. Untuk sesaat, dia sedikit bingung. Wanita itu berdiri di pintu, menunggu jawaban Zhu Xingran. Setelah Zhu Xingran terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan berjalan keluar. Tak lama kemudian, Zhu Xingran tiba di gerbang kampus, dan dari jauh dia melihat Zhu Tao dan Bibi Jiang. Ketika mereka melihat Zhu Xingran, air mata langsung mengalir dari mata Zhu Tao dan Bibi Jiang. Mereka benar-benar tidak menyangka akan bertemu Zhu Xingran lagi. Ketika mereka mengirim Zhu Xingran pergi, mereka telah mempersiapkan diri secara mental, karena mereka tahu betul bahwa mustahil bagi mereka untuk meninggalkan tempat itu. Zhu Xingran berjalan mendekati Zhu Tao dan Bibi Jiang. Melihat kedua orang tua yang tampak agak tua itu, hatinya tiba-tiba tersentuh. Pada saat ini, beberapa siswa tiba-tiba muncul di sekitar. Ketika para siswa melihat orang tua Zhu Xingran, mereka semua mulai berbicara. Melihat para siswa berdiskusi di sekitar mereka, Zhu Tao dan Bibi Jiang tampak sedikit tidak wajar. Zhu Tao ragu sejenak, lalu berkata, "Xiao Ran, kami hanya ingin melihat apakah kamu baik-baik saja. Selain itu, apakah akademi ini mengharuskan biaya kuliah?" Zhu Xingran menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada biaya kuliah. Zhu Tao sedikit penasaran, tidak ada biaya kuliah. Zhu Xingran mengangguk, akademi akan membebaskan sebagian besar biaya kuliah bagi siswa yang mengalami kesulitan keuangan, dan selama Anda memiliki nilai bagus, Anda akan mendapatkan beasiswa. Beasiswa saya dapat membayar sisa biaya kuliah. Itu bagus, Zhu Tao langsung menyeringai. Akademi ini benar-benar bagus, sangat bagus. Hehe, tepat pada saat itu, terdengar suara tawa ringan dari tidak jauh. Ketika semua orang mendengar suara itu, mereka melihat seorang pria berjalan perlahan ke arah mereka tidak jauh dari sana. Itu adalah Li Feng. Li Feng tersenyum dan berkata, "Sebelumnya, ada yang mengatakan bahwa kamu, Zhu Xingran, berasal dari benua terbengkalai dan terlahir sebagai pengungsi. Sekarang tampaknya rumor itu benar." Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang memandang Zhu Xingran, dan pada saat ini, wajah Zhu Xingran tiba-tiba berubah sedikit pucat. Li Feng hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. "Ada apa dengan para pengungsi?" Semua orang menoleh dan melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan perlahan ke arah mereka tidak jauh dari sana. Orang-orang yang datang adalah Ye Guan dan Zhou Fan. Ketika dia melihat Ye Guan, Zhu Xingran tercengang. Zhu Tao dan Bibi Jiang juga tercengang. Mereka tidak menyangka akan bertemu Ye Guan di sini. Ye Guan dan Zhou Fan berjalan perlahan di depan kelompok itu. Ia menatap Zhu Tao dan tersenyum. "Saudara Tao, senang bertemu denganmu lagi." Zhu Tao berkata dengan gembira, "Adik Ye, kamu, mengapa kamu ada di sini?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku datang ke sini khusus untuk menemuimu." Zhu Tao sedikit bingung. Ye Guan menatap Li Feng. Memang benar Nona Xingran lahir di keluarga miskin, tetapi ini juga membuktikan bahwa dia luar biasa. Menurutku tidak ada yang perlu ditertawakan. Kau tahu,
Master pedang baju biru juga bekerja sebagai murid rendahan saat itu. Li Feng menatap Ye Guan dan berkata, mereka yang bisa masuk Akademi Guangxuan semuanya adalah orang-orang hebat dengan latar belakang keluarga yang sangat baik. Menurutku, orang-orang dari kamp pengungsi seperti ini tidak layak tinggal di akademi yang sama dengan kita. Ye Guan mengerutkan kening, sejak kapan Akademi Guangxuan mulai memperhatikan latar belakang keluarga saat merekrut orang? Li Feng mencibir dan berkata, tanyakan pada semua orang, apakah kalian bersedia bersama seorang pengungsi? Tidak, seseorang segera berdiri. Tak lama kemudian, semakin banyak orang yang berdiri. Banyak orang berdiri di belakang Li Feng untuk menyatakan dukungan mereka kepadanya. Tidak mungkin, kakeknya adalah tetua di halaman dalam dan bertanggung jawab untuk menilai para siswa. Jika mereka ingin bergabung dengan halaman dalam di masa depan, mereka tidak boleh menyinggung Li Feng. Melihat semua orang mendukungnya, Li Feng langsung tersenyum bangga. Lihat, tidak ada yang mau belajar dengan seseorang dari kamp pengungsi. Ye Guan melirik Li Feng dan orang-orang yang berdiri di belakangnya lalu mengangguk pelan. Ini mudah ditangani, pecat saja kalian semua. Haha, Li Feng tiba-tiba tertawa, mengusir kami, sungguh lelucon. Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Biar ku beritahu, kakekku adalah Li Gang, Raja Akademi Guangxuan. Ye Guan terdiam sejenak. Ia menemukan bahwa semakin banyak kekuasaan yang diperoleh beberapa orang kelas bawah, semakin arogan dan menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Zhou Fan tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, Zhu Xingran tiba-tiba menarik Ye Guan ke samping dan berkata dengan marah, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ye Guan menatap Zhu Xingran. Dan Zhu Xingran berkata dengan suara yang dalam, aku tahu kau punya beberapa kemampuan. Tetapi apakah kau tahu di mana tempat ini? Ini adalah Akademi Guangxuan. Di sini, para tetua itu bisa membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian hanya dengan sedikit manipulasi. Ye Guan berkata dengan serius, jangan takut, dia punya kakek, dan aku juga punya kakek. Zhu Xingran, kakekmu, di sampingnya, Li Feng tiba-tiba tertawa, beranikah kau memanggil kakekmu untuk bertarung dengan kakekku? Bahu Zhou Fan bergetar karena tertawa. Ye Guan tersenyum dan berkata, kakekku tidak akan keluar untuk melawan kakekmu 1 lawan 1. Li Feng mencibir dan berkata, sekalipun dia punya 100 nyali, dia tidak akan berani melakukannya. Ye Guan menoleh ke arah Zhou Fan yang tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya gemetar. Dia melotot ke arahnya, tetapi Zhou Fan malah tertawa lebih keras. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari tidak jauh. Dekan ada di sini. Semua orang menoleh dan melihat seorang lelaki setengah baya berjalan cepat ke arah mereka tak jauh dari sana. Pria parubaya itu agak gemuk, dan lemaknya bergetar ketika dia berjalan cepat. Dia tidak lain adalah Zhao Heng, dekan baru Akademi Tianji Guangxuan, dan di sampingnya ada beberapa tetua akademi. Melihat Zhao Heng, semua orang di lapangan bergegas memberi hormat, salam, guru. Di samping Ye Guan, Zhu Xingran juga buru-buru membungkuk hormat, salam, guru. Dia sedikit bersemangat, menguasai, orang seperti ini bagaikan dewa baginya. Karena setelah datang ke sini, dia mengetahui tentang Akademi Guangxuan. Dia tahu bahwa Akademi Guangxuan adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Banyak alam semesta dan bidang bintang berada di bawah yurisdiksi Akademi Guangxuan, dan seorang dekan setara dengan bos dunia ini. Orang seperti ini bagaikan dewa baginya, karena sepatah kata dari orang ini sudah cukup untuk mengubah takdirnya. Ketika Zhao Heng datang dan melihat Zhou Fan dan Ye Guan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat berikutnya,
dia mempercepat langkahnya dan datang di depan mereka berdua. Kemudian, di mata semua orang yang tercengang, dia membungkuk dalam-dalam kepada Zhou Fan dan Ye Guan, yang mulia, pengadilan. Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan, matanya penuh dengan pertanyaan. Ye Guan melirik Zhu Xingran yang berdiri di sampingnya dan mengangguk sedikit. Zhao Heng segera membungkuk dalam lagi. Salam, Dekan. Dekan, begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di ruangan itu dipenuhi kebingungan. Apa yang mulia, Dekan yang mana? Semua orang memandang Ye Guan dan Zhou Fan. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Zhao Heng menatap Ye Guan dan tersenyum. Dekan mungkin tidak mengenalku. Namaku Zhao Heng. Aku datang ke sini atas perintah Perdana Menteri Li. Aku tidak menyangka bahwa Dekan juga ada di sini. Agak tidak terduga. Melihat ucapannya yang tidak merendahkan ataupun sombong, Ye Guan memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya dan berkata sambil tersenyum, tempat ini masih perlu banyak perbaikan, dan aku akan membutuhkanmu untuk mengurusnya di masa mendatang. Zhao Heng tersenyum dan berkata, saya pasti akan memenuhi harapan kabinet dan Dekan. Dekan, pada saat ini, seorang tetua akademi di dekatnya berkata dengan suara gemetar, ini, apakah dia Dekan? Zhao Heng mengangguk, ya, setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Heng, semua orang di lapangan tercengang. Dekan perguruan tinggi. Setelah mereka bergabung dengan Akademi Guangxuan dan memahami sistemnya, mereka tentu tahu betapa mengerikannya dekan itu. Tentu saja, mereka biasanya tidak terlalu memikirkannya, karena level dekan terlalu jauh dari mereka. Tetapi saat ini, mereka tidak menyangka bahwa dekan Akademi Guangxuan berdiri di depan mereka. Semua orang tercengang sejenak. Zhu Xingran menatap Ye Guan dengan mata terbelalak. Saat ini, pikirannya kosong. Zhao Heng tiba-tiba bertanya, saya bertanya-tanya mengapa Dekan dan Yang Mulia ada di sini. Ye Guan menatap Zhu Tao dan Bibi Jiang yang masih bingung dengan situasi tersebut dan tersenyum. Aku pergi ke benua terlantar di bawah sana, karena suatu alasan, aku dapat bertahan hidup berkat bantuan kakak Tao dan Bibi Jiang. Kali ini aku membawa istriku ke sini untuk mencari mereka. Saat dia berkata demikian, dia memandang Zhou Fan yang tersenyum tipis. Suamiku dan aku ingin mengundang kalian berdua untuk makan bersama di pavilion Xiambao. Zhu Tao dan Bibi Jiang menatap Zhou Fan yang anggun dan berwibawa. Mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Mereka sangat gugup. Ye Guan tersenyum dan berkata, Saudara Tao, Xiao Fan akan memasak untuk kita malam ini. Keahlian memasaknya cukup bagus. Ayo, kita minum-minum malam ini. Setelah berkata demikian, dia menarik Zhu Tao dan berbalik serta berjalan keluar. Semua orang sedikit bingung setelah mendengar ini. Dekan dan Ratu Zhou Agung mengundangmu makan malam. Lagi pula, Ratu Zhou Agung memasak sendiri makanannya. Semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Zhao Heng juga sedikit terkejut. Tetapi segera, dia tersenyum tipis. Dekan itu seperti yang dikatakan legenda, tanpa basa-basi sama sekali. Selain itu, dapat dilihat bahwa dia adalah dekan yang sangat baik. Ini tidak diragukan lagi merupakan berkah bagi semua makhluk di alam semesta ini. Pada saat ini, Zhu Tao tiba-tiba menoleh dan menatap Zhu Xingran yang tidak jauh. Dia tampak ragu untuk berbicara. Padahal, dia tidak tahu apa maksud dari identitas dekan itu, karena baginya, dia tidak memahaminya sama sekali. Dengan cara ini, Zhu Tao dan Bibi Jiang dibawa pergi oleh Ye Guan dan Zhou Fan. Pada saat ini, para siswa di sekitarnya tiba-tiba mengelilingi Zhu Xingran, berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkannya.
Melihat orang-orang yang mencoba menyenangkannya, Zhu Xingran tiba-tiba merasa sedikit bingung pada saat ini. Dia selalu ingin mengubah nasibnya, ingin keluar dari lingkarannya, ingin keluar dari keluarganya. Jadi ketika dia melihat para siswa yang berstatus dan berlatar belakang keluarga itu dikelilingi dan dipuja-puja oleh orang lain, dia merasa iri. Tetapi pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa semua ini sangat munafik. Terlebih lagi, ketika ia melihat bahwa kedua orang tuanya, yang selama ini membuatnya malu, kini dihormati oleh lelaki paling berkuasa di alam semesta. Ia pun menyadari betapa naifnya dirinya sebelumnya. Alasan mengapa lelaki itu menolongnya sebelumnya bukanlah karena ia cantik atau apapun, tetapi semata-mata karena ayahnya. Paviliun Xiambao. Setelah Zhu Tao mengikuti Ye Guan dan Zhou Fan ke Paviliun Xiambao, Zhou Fan mulai memasak sendiri. Bibi Jiang menarik Zhu Tao ke samping dan berbisik, "Tuan Ye ini tampaknya adalah dekan dari suatu tempat. Apakah kamu tahu pejabat macam apa dekan ini?" Zhu Tao berpikir sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu kenal Chen Yu, kontraktor tambang kita?" Bibi Jiang melotot padanya dan berkata, "Tentu saja aku tahu." Zhu Tao berkata, "Chen Yu adalah seorang kontraktor. Saya pikir saudara Ye seharusnya berada di posisi yang sama. Tentu saja, lokasi konstruksi yang menjadi tanggung jawab saudara Ye mungkin lebih besar." Bibi Jiang menepuk bahu Zhu Tao. "Apa menurutmu aku bodoh? Baru saja, Singer dan dekan lainnya begitu menghormati Tuan Ye. Bagaimana mungkin dia setara dengan seorang kontraktor? Menurutku, setidaknya setara dengan 5 kontraktor." Bab 1194. Kau lakukan bagianmu, dan aku lakukan bagianku. Di malam yang tenang, sisa cahaya matahari bersinar ke dalam rumah melalui jendela dan jatuh di sudut dapur tempat seorang wanita sedang sibuk. Rambutnya disisir rapi, dan saat dia berjalan, aksesoris rambutnya yang elegan sedikit bergetar, alis dan matanya indah, dan ada senyum di sudut matanya. Wajahnya seperti bunga yang baru mekar. Ujung roknya berkibar lembut saat dia berjalan, memperlihatkan keanggunannya. Wanita itu adalah Zhou Fan. Ye Guan berdiri di pintu dapur, bersandar di pintu dengan tangan terlipat, menatap Zhou Fan yang sedang sibuk sambil tersenyum. Seolah menyadari tatapan Ye Guan, Zhou Fan tiba-tiba menoleh untuk menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin membantu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Sambil berbicara, dia tiba-tiba berjalan perlahan di belakang Zhou Fan dan melingkarkan lengannya di pinggang Zhou Fan. Tubuh Zhou Fan sedikit gemetar. Ye Guan mengusap kepalanya ke pipi Zhou Fan dan berkata sambil tersenyum, "Biarkan aku melihat apa yang kamu lakukan." Zhou Fan meliriknya dengan penuh pesona. Ia mengambil mentimun dari keranjang di sampingnya, mencucinya, dan memotongnya menjadi irisan-irisan dengan cekatan. Ia sangat terampil menggunakan pisau dan mentimun-mentimun itu dipotong dengan bentuk dan ukuran yang hampir sama. Melihat pemandangan ini, Ye Guan sedikit terkejut. "Apakah kamu pernah memasak sebelumnya?" Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Mengapa, menurutmu aku tidak duniawi?" Ye Guan mengangguk. Zhou Fan terlahir dalam keluarga kerajaan. Orang-orang seperti dia terlahir dengan sendok perak di mulut mereka dan mustahil bagi mereka untuk masuk dapur. Zhou Fan berkata dengan lembut, "Aku mempelajari ini dari ibuku. Dia adalah orang yang sangat baik. Sebenarnya, dengan kepribadiannya, dia tidak cocok untuk bergabung dengan keluarga kerajaan. Namun, tidak ada cara lain. Sebagai putri dari keluarga bangsawan, jika aku tidak cukup kuat, aku tidak akan dapat mengendalikan takdirku sendiri." Ye Guan mengangguk pelan.
Situasi internal keluarga bangsawan yang lebih besar sangat rumit dan kejam. Belum lagi keluarga kerajaan. Orang biasa tidak akan mampu bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Pada saat ini, wajah Zhou Fan tiba-tiba memerah. Karena tangan seseorang mulai nakal, Zhou Fan berbalik dan menatap Ye Guan, memasak. Ye Guan berkata lembut, "Lakukan bagianmu, dan aku melakukan bagianku." Wajah Zhou Fan tiba-tiba memerah bagaikan cahaya matahari terbenam, sungguh cantik. Oh, tiba-tiba terdengar gumaman pelan dari dapur. Invasi yang tiba-tiba membuat Zhou Fan tidak dapat beradaptasi untuk sementara waktu, dan alisnya sedikit berkerut. Anda tahu, jalan pegunungan sulit untuk dilalui pada awalnya, lagi pula, jalan itu terlalu kering. Namun tak lama kemudian jalan itu menjadi lebih mudah untuk dilalui. Sosok Zhou Fan ramping dan proporsional, lembut dan kuat seperti pohon willow, terutama bokongnya, yang sangat kencang dan elastis, dan kulitnya halus tanpa noda. Perasaan saat meremasnya benar-benar tak terlukiskan. Ye Guan bergerak dengan lembut. Karena mereka tidak membawa payung, mereka memiliki kontak yang paling intim satu sama lain. Pengalaman itu tak terlukiskan. Lambat laun, warna merah di wajah Zhou Fan berubah menjadi warna merah lain, rona merah, dan karena sedikit malu, dia terlihat sangat menawan saat ini. Setelah beberapa waktu berlalu, Zhou Fan tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berkata, "Berikan semuanya kepadaku." Kalimat ini langsung membuat darah Ye Guan mengalir deras, dan dia tidak dapat menahannya lagi. Seperti bendungan yang jebol, jika airnya penuh, maka akan meluap. Setelah beberapa saat, tiba-tiba muncul tetesan air di tanah. Tetesan air itu sebening kristal seperti batu giok, dan di bawah sinar matahari, tetesan air itu tampak sangat tidak teratur. Paviliun Xiamwo, di dalam aula, Zhu Tao dan Bibi Jiang sedang duduk di meja makan dekat jendela, menatap sebuah menara. Ketika Ye Guan pergi ke dapur, dia sengaja meninggalkan menara di sini. Zhu Tao menatap menara kecil di depannya dengan rasa ingin tahu, harta karun apa ini? Saat hendak menyentuhnya, Bibi Jiang menghentikannya. Bibi Jiang melotot ke arah Zhu Tao dan berkata, "Jangan sentuh sembarangan. Bagaimana kalau kamu merusaknya?" Xiao Ta, tepat pada saat itu, Ye Guan dan Zhou Fan keluar, masing-masing membawa beberapa piring makanan. Semuanya adalah masakan rumahan. Melihat Ye Guan dan Zhou Fan, Zhu Tao dan Bibi Jiang segera berdiri. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalian duduk saja." Sambil berbicara, dia dan Zhou Fan meletakkan piring-piring di atas meja. Setelah mereka berempat duduk, Ye Guan menyingkirkan menara kecil itu, lalu dia mengeluarkan 2 botol anggur. Zhu Tao melihat sekeliling dan berkata, "Kakak Ye, makan di sini mahal, kan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak buruk." Sambil berkata demikian, dia menuangkan segelas anggur untuk Zhu Tao. "Mari, cicipi, ini anggur yang kubawa dari Bima Sakti. Rasanya sangat lezat." Zhu Tao ragu sejenak, lalu mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Anggur itu masuk ke tenggorokannya, dan terasa panas dan pedas. Tetapi Zhu Tao menyeringai, "Apakah ini anggur?" Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Bagaimana rasanya?" Zhu Tao mengangguk, "Agak pedas, tapi rasanya enak." Ye Guan tertawa, lalu berkata, "Kakak Tao, Bibi Jiang, kemarilah makan." Melihat Ye Guan dan Zhou Fan begitu mudah didekati, Zhu Tao dan Bibi Jiang perlahan-lahan menjadi rileks. Setelah 3 putaran minuman, Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Saudara Zhu Tao,
kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani di masa depan? Mendengar perkataan Ye Guan, Zhu Tao sedikit terkejut, lalu menyeringai, "Saya orang biasa. Saya rasa selama saya memiliki pekerjaan tetap dan dapat menghidupi keluarga, itu sudah cukup." Tidak cukup. Pada saat ini, Bibi Jiang di samping tiba-tiba berkata, "Sakit itu butuh biaya, menyekolahkan anak juga butuh biaya, membeli rumah bagus juga butuh biaya." Zhu Tao tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, tidak mudah untuk hidup." Begitu kata-kata ini diucapkan, senyum di wajah Ye Guan dan Zhou Fan berangsur-angsur menghilang. Zhu Tao dan Bibi Jiang sama-sama berasal dari benua terlantar. Karena pernah tinggal di lingkungan seperti itu sebelumnya, mereka tahu betapa sulitnya bertahan hidup. Zhu Tao tiba-tiba bertanya, "Adik Ye, mereka semua memanggilmu dekan sebelumnya. Apakah kamu dekan Akademi Guangxuan?" Ye Guan mengangguk sedikit. "Ya," Zhu Tao segera berkata dengan gembira. "Apakah dia dekan perguruan tinggi tempat Xiaoran belajar?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ya." Zhu Tao sangat gembira, "Adik Ye." Di sampingnya, Bibi Jiang tiba-tiba menepuk paha Zhu Tao dan berkata, "Panggil dekan." Zhu Tao tersenyum canggung. Din." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku masih suka kalau kamu memanggilku saudara Ye." Zhu Tao menyentuh kepalanya dengan sedikit malu. Dia sedikit mabuk saat ini, dan menjadi jauh lebih santai saat mengobrol dengan Ye Guan. Bibi Jiang agak pendiam pada awalnya, tetapi dia lama-kelamaan menjadi santai dan mengobrol dengan Zhou Fan tentang beberapa gosip di daratan. Dan acara makan malam itu berlangsung hingga larut malam. Di luar paviliun Xiambao, Ye Guan dan Zhou Fan berjalan perlahan di jalan yang sepi. Cahaya bulan menyinari mereka, menyelimuti sosok mereka dengan lapisan kerudung perak misterius. Jalanan sangat sepi di malam hari, yang terdengar hanya suara langkah kaki. Ye Guan tiba-tiba meraih tangan Zhou Fan, lalu berbisik, "Fokus kita sebelumnya selalu pada alam semesta beradab dengan peradaban seni bela diri yang lebih tinggi, sehingga mengabaikan beberapa benua biasa. Di banyak tempat di alam semesta ini, masih banyak orang biasa." Zhou Fan mengangguk sedikit, "Kami memang lalai bertahan hidup, baik dia maupun Ye Guan. Sebenarnya tidak ada krisis kelangsungan hidup sejak awal, tetapi di alam semesta ini, masih banyak tempat di alam semesta ini di mana kelangsungan hidup pun menjadi masalah bagi manusia. Terlebih lagi, setelah kejadian ini, mereka benar-benar menyadari betapa pentingnya pejabat setempat bagi warga setempat. Pejabat saat ini yang bertanggung jawab, kabinet dan akademi utama benar-benar terlalu jauh bagi orang biasa dan tidak dapat diakses. Ye Guan berkata, "Sudah waktunya untuk menutup akademi sekarang." Zhou Fan menatap Ye Guan, dan Ye Guan tersenyum tipis. "Sebelumnya, aku terus bergerak keluar, terus-menerus menaklukkan beberapa alam semesta yang beradab, dan langkahku terlalu cepat. Itu bukan hal yang baik untuk alam semesta Guangxuan. Sekarang fokus kita harus di dalam. Kuncinya adalah mengelola alam semesta yang ada dengan baik." Zhou Fan mengangguk. Memang ada banyak masalah di dalam akademi, terutama karena kekuatan baru terus bergabung. Setiap orang memiliki kepentingan mereka sendiri untuk dikejar, dan ketika ada kepentingan untuk dikejar, konflik pasti akan muncul. Meskipun kita telah menekan konflik ini sekarang, sebenarnya itu hanya ditekan di permukaan. Mereka masih bertarung secara rahasia. Saat dia bicara, sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Sejak dia mengambil alih Guangxuan Universe dan Paviliun Xiambao, dia menemukan bahwa Paviliun Xiambao dan Guangxuan Universe jauh lebih rumit dari yang dia duga.
Alam semesta yang begitu besar sungguh tidak mudah untuk dikelola. Ye Guan tiba-tiba bertanya, apa pendapatmu tentang terwujudnya hukum yang baru saja aku ceritakan? Zhou Fan memikirkannya, lalu berkata, menurutku itu bisa dilakukan. Jika bisa dilakukan dengan cara itu, banyak orang di alam semesta Guangxuan akan secara otomatis mematuhi hukum Guangxuan. Bagaimanapun, ini bisa membuat mereka lebih kuat. Terlepas dari itu, aku masih punya beberapa kekhawatiran. Selagi dia bicara, dia menatap Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah kamu takut aku akan berubah di masa depan? Masalah terbesar dengan terwujudnya hukum ini adalah orang yang menciptakan hukum ini. Jika Ye Guan berubah suatu hari nanti, niscaya itu akan menjadi bencana besar bagi alam semesta. Belum lagi berubah, bahkan jika dia memiliki beberapa niat jahat, itu akan menjadi bencana besar bagi alam semesta. Ye Guan mengangguk, meskipun aku percaya diri, aku tahu bahwa aku butuh pengawasan. Zhou Fan bertanya, Tuan Jing? Ye Guan mengangguk, ya, dia tidak hanya bertanggung jawab untuk mengawasiku, tetapi juga untuk mengawasi alam semesta Guangxuan. Zhou Fan tiba-tiba berhenti dan menatap Ye Guan. Dulu aku mengira kau menciptakan alam semesta ini hanya untuk bersenang-senang, tetapi sekarang aku tiba-tiba menyadari bahwa kau tidak sedang bermain-main. Kau serius. Ye Guan tersenyum dan berkata, dulu aku tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Namun, selama kurun waktu ini, aku merasa perlu melakukan sesuatu, dan hanya aku yang bisa melakukannya. Di alam semesta yang luas ini, jika dia tidak mengangguk, tidak seorang pun dapat membangun tatanan baru yang lengkap, karena untuk membangun tatanan baru yang lengkap, keluarga yang harus mengangguk. Jika Ye Guan ingin menegakkan ketertiban, kakek dan kerabat ayahnya akan mendukungnya tanpa syarat. Tetapi jika itu orang luar, maka mereka mungkin tidak memperhatikanmu. Keduanya berjalan perlahan dan tiba di sebuah taman tanpa tahu kapan. Tempat itu dipenuhi wangi bunga dan sangat tenang. Zhou Fan tiba-tiba berkata, aku juga menginginkan seorang anak. Ye Guan menoleh ke arah Zhou Fan, yang wajahnya sedikit memerah. Apakah kamu ingin? Ye Guan melihat sekeliling pada keheningan dan berkata tanpa ragu, ya. Sambil berkata demikian, dia berbalik dan berjalan di belakang Zhou Fan. Zhou Fan langsung terkejut. Tidak di sini. Oh, bersambung.